Cek cek. Oke, kembali lagi kita bakal bikin desain, dimana desain kali ini kita mulai dari sebuah objek, yaitu produk yang bentuknya kecil seperti botol makeup ataupun yang sejenisnya. Oke, jadi di sini kita siapin dulu untuk filenya. Oke, aku bakal drag ke sini filenya. Di sini filenya adalah jar makeup. Oke. Nah, sebelum filenya kita gunakan sebagai objek utama, pertama-tama kita bikin dulu backgroundnya, guys. Oke, untuk backgroundnya kita langsung saja pergi ke solid color, terus kemudian kita sesuaiin warna backgroundnya dengan warna produknya kita. Oke, kita bikin di bawah layer dari jar makeupnya. Kita pergi ke solid color, kemudian kita color pickup di sini, kemudian oke saja. Nah, kemudian setelah sudah jadi untuk backgroundnya, kita langsung saja pilih brush. Untuk step selanjutnya kita pilih di bagian sini tuh warna putih ya untuk brushnya. Jangan lupa brushnya pilih yang hardnessnya paling kecil, kemudian size nya digedein saja. Nah, untuk ngegedein size nya kamu bisa tahan Alt, kemudian klik kanan terus drag ke kiri ke kanan. Jika ke atas dan ke bawah itu akan membuat hardnessnya. Oke, langsung saja gedein, tap sekali, kemudian pindahin layer ke bagian belakang, kemudian tekan Ctrl T, kecilin. Oke. Nah, kita sudah buat dimensinya untuk di bagian background. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita ngebuat untuk bagian gradasi, atau bisa dibilang seperti depth of fill-nya gitu. Oke, langsung saja kita pilih bagian rectangle, kemudian kita blok di bagian bawah, kemudian pindahkan ke bagian belakang. Nah, untuk bagian rectangle ya, kamu bisa pilih warnanya yang sesuai dengan warna backgroundnya. Kamu bisa color pickup seperti ini. Oke, kemudian untuk langkah selanjutnya kamu bisa bikin lingkaran seperti ini. Tapi sebelumnya kamu hide dulu untuk bagian jarnya. Kita akan buat lingkaran seperti ini. Nah, untuk membuat lingkaran seperti ini, kamu bisa tekan Shift, kemudian klik pada mouse kiri, kemudian tekan Alt, terus geser ke bawah. Oke, seperti ini. Maka dia akan membuat lingkaran yang center. Kemudian kita pindahin ke tengah. Oke. Nah, untuk lingkaran yang center ini kita bakal buat dia menjadi glow up lagi ya teman-teman. Caranya adalah dengan klik 2 kali pada layer ellipse, kemudian kita pilih untuk bagian outer glow. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita bisa besarin lagi, kita sesuaiin untuk bagian ellipse-nya agar bisa lebih proporsional lagi ukurannya. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah membuat elips satu lagi dengan cara menekan Ctrl J, kemudian tekan Ctrl T untuk ngeblok. Kemudian pada bagian W di indikator proportional size, kamu bisa geser ke kiri untuk mengecilkan. Kemudian tekan Ctrl T kembali, lakukan hal yang sama.
Kamu duplikat dulu, Ctrl J, kemudian Ctrl T, kecilin lagi size-nya, kemudian lakukan seperti itu lagi, Ctrl J, tekan Ctrl T, kemudian kecilin lagi size-nya. Oke, setelah tahap ini selesai, kamu bisa lihat di bagian sini ada banyak bagian elips. Kamu bisa pilih bagian elips teratas, kemudian tekan shift, kemudian klik pada bagian elips 1, kemudian tekan Ctrl G. Nah, maka semua layer yang banyak itu akan di group. Oke, seperti ini. Nah, untuk bagian elips ini kamu pindahkan kepada bagian yang di bawah rectangle. Oke, kemudian kamu bisa gedein lagi untuk bagian elipsnya agar lebih menutup lagi ya teman-teman. Oke, setelah seperti ini, langkah selanjutnya adalah kamu buat untuk duplikat elipsnya dengan cara menekan Ctrl J. Kemudian pada bagian elips yang asli kita hide dulu. Untuk bagian elips yang sudah kamu duplikat atau kamu copy, kamu bisa melakukan convert to smart object dengan cara klik kanan, kemudian kamu pilih convert to smart object. Oke, seperti itu. Oke, setelah ini sudah menjadi smart object, maka langkah selanjutnya adalah kita ngebuat bagian di rectangle-nya agar lebih memiliki reflektor ya teman-teman, dengan cara pada bagian ellipse-nya kamu duplikat kembali, kemudian kamu bisa tempatkan di atas rectangle. Kemudian di ellipse yang ada di atas rectangle pada bagian layer, kamu pilih filter, kemudian blur, kemudian ke bagian Gaussian blur, kemudian kamu bisa sesuaiin nih blurnya. Kita bakal sesuaiin blurnya. Oke, kita pakai 5,8 ya guys ya. 5,8. Oke, kemudian pada bagian layer ellipse yang copy, kamu bisa tekan ALT, kemudian di bagian antara rectangle dan layernya kamu klik kiri, maka layernya akan otomatis nge-create clipping mesh. Oke, kemudian lanjut ke tahap berikutnya adalah ngebuat bagian yang sudah kita Gaussian blur ini, rectangle-nya, agar lebih glow up lagi. Caranya dengan pada bagian rectangle, di bawah rectangle kita buat layer baru, kemudian kita pilih brush, kemudian pilih brush yang warna putih, mentokin aja ke atas, kemudian kita bisa langsung tap sekali. Oke, kemudian kita tekan Ctrl T pada bagian sini, kemudian turunin ke bawah. Oke, kamu bisa sesuaiin lagi, sesuaiin aja sama teman-teman ya. Oke, setelah selesai, kemudian pada bagian rectangle kamu bisa bikin new layer baru, kemudian kamu bisa tekan create clipping mesh, kemudian pilih brush yang warna abu-abu ya teman-teman. Oke, pilih brush yang warna abu-abu, tidak terlalu putih. Oke, kemudian kamu bisa tap layar sekali. Oke, kemudian opacity-nya bisa kamu kecilin. Nah, oke, setelah itu agar bagian sini terlihat lebih glow, kamu bisa tambahkan pada bagian rectangle, new layer baru, kemudian create clipping mesh, kemudian kamu brush
lagi dengan warna putih. Oke, seperti ini. Kemudian kamu tekan Ctrl T, kemudian kamu bisa kecilin dengan cara menekan Shift. Oke, seperti ini. Kemudian tekan di bagian sini. Oke. Nah, setelah refleks dari bagian bawah sudah selesai, sudah menciptakan mirror, kemudian kita bakal munculin jarnya. Oke. Nah, untuk jarnya kamu bisa sesuaiin dengan perspektif dari backgroundnya. Oke, seperti ini. Kemudian kamu bisa majuin lagi. Oke. Nah, gedein lagi biar lebih profesional. Kemudian untuk ngebuat jar ini lebih kelihatan memantul pada bagian bawah, kamu bisa tekan Ctrl J pada bagian jar. Kemudian pada bagian yang sudah kamu duplikat, kamu create clipping mesh. Oke, create clipping mesh pada bagian rectangle di sini, teman-teman. Kemudian pada bagian jar yang sudah diduplikat layernya, kamu bisa klik kanan. Oke, kemudian Ctrl T, kemudian flip vertikal. Oke, kemudian tekan Shift untuk ngedrag ke bawah. Nah, setelah ini jadi, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk ngebuat dia ini lebih terlihat nyata, kamu bisa pilih bagian layer jar makeup, terus pilih bagian opsional di sini untuk masking, klik sekali. Kemudian di sini jangan lupa kamu klik pada bagian maskingnya, kemudian Ctrl I untuk ngebuat maskingnya. Kemudian pada bagian masking kamu pilih brush warna putih. Oke, kemudian kamu bisa brush seperti ini. Oke, maka akan terlihat refleksi pada bagian atas. Kemudian untuk bagian refleksi tentunya pasti akan ada shadow ya, teman-teman. Nah, kita akan ngebuat shadownya dengan cara kamu tambahkan bagian di jar makeup, buat create clip, buat new layer. Kemudian pada new layer kamu drag pada bagian bawah layer jar makeup. Pilih brush, pilih yang warna hitam. Nah, untuk mengubah pada bagian sini kamu tekan X untuk shortcutnya, kemudian tekan sekali. Oke, kemudian kamu bisa Ctrl T. Jangan lupa menekan Shift ya, teman-teman. Oke, kita akan menambahkan shadow. Kemudian pada bagian shadow kamu bisa membuat opacity ya lebih rendah. Oke. Nah, kamu bisa melakukan teknik seperti ini. Jadi pada bagian shadownya kamu bisa masking. Kamu bisa masking seperti ini. Masking, kemudian tekan Ctrl I, kemudian shadownya kamu bisa buat seperti ini. Oke, ya seperti itu. Nah, kemudian ini sudah jadi. Kemudian kita bakal ngebuat refleksi pada bagian mirrornya ini lebih glow lagi ya, teman-teman, dengan cara kita ngebuat new layer baru. Kemudian kita tambahkan pada bagian new layernya rectangle tool, kemudian kita bikin rectangle seperti ini. Fillnya kita ganti ke warna putih, kemudian kita Ctrl J kembali untuk menduplikat, pindahkan pada bagian sini. Oke, kemudian
Untuk kedua ini kita create clipping mask, kemudian pada rectangle yang ini yang pertama kita pilih filter, kemudian blur kita pilih Gaussian blur, maka dia akan meminta convert to smart object. Kemudian kita bisa bikin blurnya seperti ini ya teman-teman, kita gedein blurnya. Oke. Gedein lagi. Oke. Nah untuk yang pertama kamu bisa langsung Ctrl C untuk mengcopy radius pixelnya, langsung saja tekan Ctrl C, kemudian oke. Kemudian pada rectangle yang satunya lagi kita langsung lakukan hal yang sama, filter, kemudian blur, kita pilih Gaussian blur, kemudian convert to smart object, kemudian langsung saja Ctrl V. Oke teman-teman, sekarang ini sudah jadi untuk bagian refleksinya, tinggal kamu sesuaiin di bagian opacity-nya, mau kamu full atau kamu kecilin lagi biar lebih ada feel-nya. Kamu bisa turunin opacity menjadi 55%. Oke, seperti itu. Oke, nah untuk finishing terakhir ngebuat poster produk seperti ini, kamu bisa tambahin seperti informasi produknya atau hal-hal lainnya. Contohnya seperti kamu bisa tambahin rectangle pada bagian bawah seperti ini, kemudian kamu bisa sesuaiin, kemudian pada bagian bawah kamu bisa pilih ada poin di bagian setiap ujung rectangle, kamu klik seperti ini, kemudian bikin dia itu menjadi rounded ya teman-teman, jadi lebih rounded. Oke, setelah itu, setelah sudah sesuai dengan selera ya teman-teman, teman-teman bisa langsung saja pergi pada bagian rectangle ini, kemudian pada bagian appearance di sebelah kanan fill-nya bisa kita ganti ke non fill, kita nonkan saja, kemudian pada bagian stroke kita tambahkan stroke warna putih, kemudian kita bisa tambahkan menjadi 2. Oke, agar lebih terlihat minimalis ya teman-teman. Nah kemudian kita bisa tulis pada bagian rectangle ini dengan cara kita tambahkan teks di sini. Oke, kita bisa pilih fontnya. Di sini saya akan menggunakan font bernama Gemini ya teman-teman. Kita akan menggunakan font Gemini regular. Oke, kita ketik namanya Lunar Make Up Powder. Oke. Teman-teman bisa langsung sesuaiin teksnya di sini. Kemudian bisa ubah teksnya menjadi warna putih biar lebih sesuai ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa menambahkan shadow agar ada deep of fill antara teks dan refleksi cahaya, refleksi mirror yang kita buat tadi. Kita bisa tambahin shadow, drop shadow, kita bisa kecilin. Oke, seperti ini. Kemudian size nya kita bikin 0,2, kemudian distance kita sesuaiin lagi, spread distance nya kita tambahin 2. Oke, jadi sesimpel itu ya teman-teman untuk ngebuat poster desain makeup. Nah untuk finishing terakhir kita mau lebih pop up lagi gambarnya. Ini biasanya untuk postingan di Instagram teman-teman. Nah teman-teman bisa langsung ngebuat atau ngegroup semua layer di sini dengan cara pada bagian paling atas, kemudian pilih pada bagian yang paling bawah hingga pada bagian background ya teman-teman. Teman-teman bisa pilih dari atas ini hingga pada bagian background sini, tekan shift, kemudian klik pada bagian background, kemudian tekan Ctrl E. Oke, nah
Kemudian ini sudah jadi satu layer teman-teman. Nah, teman-teman bisa lakukan layer ini. Untuk lebih pop up lagi, teman-teman bisa pilih layer ini, kemudian klik pada bagian filter, kemudian masuk ke kamera raw filter. Oke, pada bagian kamera raw filter, teman-teman bisa langsung ngebuat tekstur dan clarity-nya. Nah, biasanya saya menggunakan clarity untuk lebih pop up lagi ya teman-teman. Teman-teman bisa tambahkan 10 sampai 13 lagi agar lebih pop up. Oke, kita akan lihat perbedaannya teman-teman. Oke, perbedaannya lumayan jauh ya. Jadi lebih kelihatan bold lagi warna blacknya, terus warna pinknya itu lebih padat lagi ya teman-teman. Oke, jadi segini aja untuk membuat poster untuk sebuah produk makeup yang simple, nggak terlalu banyak makan waktu. Oke, terima kasih yang udah nonton, dan jangan lupa follow, subscribe, and share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian bisa bikin desain yang bagus. Thank you.